Om Swastiastu. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Materialisme. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Imade Surya Prabawa Dikarang, dan yang berikutnya yaitu rekan saya, Nilo Gede Gita Septiani Putri. Dan langsung saja kita beralih ke topik yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan materialisme. Filsafat pendidikan materialisme dibagi menjadi 3 kata besar, yaitu filsafat, pendidikan, dan materialisme. Yang ketiga, dari ketiga kata ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kearifan dan pengetahuan. Berlanjut yaitu ke bagian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Lanjut ke materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi dapat dipahami sebagai benda atau segala sesuatu yang tampak. Lanjut. Sejarah lahirnya aliran filsafat materialisme. Sejarah lahirnya aliran filsafat materialisme dipengaruhi oleh 2 tokoh besar, yaitu yang pertama yaitu Demokritos pada tahun 460 sampai dengan 360 sebelum Masehi, merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga sebagai atomisme. Berikutnya, Louis Feuerbach tahun 1804 sampai dengan 1872 mencanangkan suatu metafisika materialistis, suatu etika yang humanistis, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengetahuan indrawi. Lanjut yaitu tokoh-tokoh filsafat pendidikan materialisme. Ada 4 tokoh yang mempengaruhi adanya filsafat pendidikan materialisme. Yang pertama yaitu ada Demokritos, yang kedua ada Louis Feuerbach, yang ketiga ada Julien de La Mettrie, dan keempat adalah Karl Marx. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme. Pada abad ke-18, suatu realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang mengalami perubahan, gerak dalam ruang, dan menunjukkan sebuah asumsi. Asumsi tersebut memperlihatkan bahwa 1. Sains merupakan cabang dari sains mekanika. Yang kedua, jiwa atau mind adalah suatu gerakan kompleks dari otak, syaraf, atau organ-organ lainnya. Yang ketiga, semua yang dimaksud dengan kesenangan, kebebasan, dan kebahagiaan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan. Berikutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri filsafat pendidikan materialisme. Ciri-ciri filsafat pendidikan materialisme ditinjau dari segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai madah. Berikutnya, tidak meyakini adanya alam gaib. Berikutnya, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu, yang dimana berarti tidak mempercayai adanya indera-indera lain dalam mentransfer ilmu pengetahuan tersebut. Berikutnya, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Di sini, filsafat materialisme kurang lebih mengandung paham ateis karena filsafat materialisme menganggap ilmu sebagai kekuatan yang utama, sehingga tidak ada kepercayaan lainnya selain kepercayaan terhadap logika manusia itu sendiri. Lanjut, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Nah, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Gita Septiani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Surya, yang mana di sini saya akan membawakan materi yang ke-6, yaitu perkembangan filsafat materialisme. Pada abad pertama di Masehi, paham materialisme ini tidak mendapat tanggapan yang serius.
Bahkan, pada abad pertengahan, orang-orang menganggap asing terhadap paham materialisme ini. Di zaman baru atau Aufklärung, di mana artinya itu pencerahan, materialisme ini mendapat tanggapan dari penganut yang penting di Eropa. Pada abad ke-19 di pertengahan, aliran materialisme ini tumbuh subur di barat. Faktor yang menyebabkan ialah bahwa orang-orang yang merasa paham materialisme ini mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Jadi selain itu, paham materialisme ini dianggap praktis yang tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Dan juga teorinya jelas, berpegangan pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran materialisme ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum-kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham materialisme ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, yang mana sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang materialisme ini. Adapun kritik yang dilontarkan yaitu materialisme ini menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari kaos atau itu yang disebut kacau balau. Pada halnya kata Hegel, kacau balau yang mengartikan bukan lagi kacau balau namanya. Dan kritikan selanjutnya, materialisme ini menerangkan bahwa segala peristiwa itu diatur oleh hukum alam, padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. Yang dilontarkan selanjutnya itu, materialisme ini mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan itu pada asalnya benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar alam itu sendiri, yaitu Tuhan. Materialisme ini tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Salah satu kritik terhadap paham materialisme ini dikemukakan oleh aliran filsafat eksistensialisme, yang mana materialisme ini mengajarkan bahwa manusia pada akhirnya adalah thing, yaitu benda sama seperti benda lainnya. Bukan berarti bahwa manusia sama dengan pohon, kerbau, atau meja, sebab manusia dipandang lebih unggul. Akan tetapi, secara mendasar dipandang hanya sebagai materi, yakni hasil proses-proses unsur kimia. Filsafat eksistensialisme memberikan kritik terhadap pandangan seperti ini, yakni cara pandang materialisme itu seperti mereduksi totalitas manusia. Manusia dilihat hanya menurut hukum-hukum alam, kimia, dan biologi, sehingga seolah sama seperti hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Padahal, manusia memiliki kompleksitas dirinya yang tak dapat diukur. Contohnya, ketika berhadapan dengan momen-momen eksistensial seperti pengambilan keputusan, kecemasan, takut, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang ke-7, variasi filsafat pendidikan materialisme. Jadi memiliki dua variasi, yaitu pertama filsafat materialisme dialektika, yang dimana materialisme yang memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum dialektika. Hukum akan saling berhubungan dan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara objektif di dalam dunia semesta. Pikiran-pikiran materialisme dialektik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, semisalkan bumi berputar terus, ada siang ada malam. Habis telah, timbullah terang, patah tumbuh, hilang berganti, dan begitu seterusnya. Semua pikiran ini menunjukkan bahwa di dunia dan kehidupan kita senantiasa berkembang. Yang kedua, filsafat materialisme metafisik, yang dimana memandang dunia secara sepotong-potong atau di kotak-kotak, tidak menjurus dan statis. Pikiran-pikiran materialisme metafisik ini, semisalkan sekali maling tetap maling, memandang orang sudah ditakdirkan tidak bisa berubah. Yang kedelapan, ada implikasi aliran filsafat pendidikan materialisme, yang dimana menurut Power,
Pada tahun 1982, implikasi aliran filsafat materialisme ini yang pertama ada temanya, yaitu manusia yang baik dan efisien dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua, tujuan pendidikan merupakan perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Yang ketiga, isi kurikulum. Isi kurikulum pendidikan yang mencakup semua yang dapat dipercaya atau handal dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang keempat, metode yang dimana semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi atau CR conditioning, operant conditioning, reinforcement, pelajaran program dan berkompetisi. Yang kelima, kedudukan siswa yang dimana tidak ada kebebasan, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar, pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang keenam, peranan guru. Guru ini memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Pembelajaran lebih banyak diketahui guru, sementara siswa mengikuti skenario yang telah disusun sesuai dikehendaki oleh guru. Jadi, materi yang ke-9, di sini saya akan membahas tentang bahaya, kelebihan, dan kekurangan filsafat materialisme untuk pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu bahaya. Cara berpikir yang menganggap uang dan materi adalah segala-galanya bisa sangat berakibat fatal. Orang yang mempunyai cara berpikir demikian cenderung mempunyai kesimpulan bahwa jika kita tidak memiliki uang dan materi, berarti kita tidak punya apa-apa. Sebagai konsekuensinya, orang seperti ini kurang menghargai hal-hal yang tak kalah pentingnya dengan uang dan materi, seperti kesabaran, kebahagiaan, pengorbanan, dan masih banyak lagi. Cara berpikir materialisme ini akan berdampak lebih buruk apabila orang yang meyakininya justru tidak memiliki uang dan materi yang cukup mendukung paham yang dirinya itu. Apa yang terjadi jika kita demikian? Akanlah terjadinya ketidakbahagiaan, kekecewaan, dan keluh kesah. Di lain pihak, bagi penganut paham materialisme ini yang memiliki uang dan materi yang berlebih, maka akan mereka punya seakan-akan menjadi pembenaran dan paham mereka yang anut. Uang dan materi memang penting, namun akan mengabaikan hal-hal lain yang semata-mata melihat uang dan materi sebagai standar keberhasilan dan kegagalan, juga merusak keyakinan orang terhadap agama yang dianutnya. Nilai-nilai agama sedikit demi sedikit mulai terkikis dan pada akhirnya agama hanya akan menjadi sekedar formalitas sementara. Dalam bersikap dan bertindak, yang menjadi patokannya adalah paham materialisme ini, sehingga orang-orang tersebut seolah-olah mempunyai dua agama. Ateis dan materialis ini menjadi ikatan yang memiliki yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan antara keduanya, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan. Karena mereka mengingkari alam gaib, para penganut paham ini menolak agama sebagai pendukung hukum kehidupan manusia. Mereka lebih mengedepankan akal sebagai sumber segala hukum. Pada akhirnya, prinsip ini melahirkan suatu ideologi bahwa hukum hanyalah apa yang diterima oleh akal. Padahal, kita ketahui bahwa hasil pemikiran bersifat relatif. Dalam artian besar, bisa salah dan bisa benar. Bahaya materialisme ini berawal dari menafikan adanya Tuhan dan berujung pada penghal-halan segala cara guna mencapai satu tujuan. Kendati pun harus ditempuh dengan cara saling membunuh antar sesama, karena pada penganut paham ini tidak mengakui adanya Tuhan dan hari kebangkitan. Yang ada di benaknya hanyalah mereka menikmati dunia dan kenikmatan. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas kekurangan. Dalam pendidikan, aliran materialisme ini hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan pada siswanya. Bagi guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol pendidikan, guru dapat mengukur kualitas, karakter, hasil belajar siswa. Sedangkan siswa tidak ada kebebasan. Perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar.
pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang selanjutnya di kelas, anak dididik hanya disodori setumpuk pengetahuan material, baik dalam buku, teks maupun belajar mengajar. Yang terjadi adalah proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak didik. Pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang selanjutnya itu kelebihan. Kelebihan ini yaitu adanya teori-teori yang jelas mendasarkan teori pengetahuan yang sudah umum. Isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal, dan di organisasi memiliki selalu berhubungan dengan asrama perilaku. Semua pelajaran dihasilkan dengan koordinasi, pelajaran berprogram dan kompetensi. Jadi, kesimpulannya, filsafat materialisme ini memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran itu timbul setelah melihat materi. Pada dasarnya, hal itu terdiri atas materi dan semua fenomena dan adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme ini termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Jadi, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.